Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah, siswa-siswi kelas 3A SDIT Harunia Pontianak? Semoga selalu sehat dan juga semoga selalu semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang tentunya selalu di rumah saja anak-anak ya. Karena wabah COVID-19 itu masih banyak, malah makin bertambah ya, dan virusnya juga katanya bermutasi menjadi virus yang naik tingkatnya anak-anak. Jadi lebih berbahaya dari sebelumnya. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, jangan pergi ke tempat keramaian, tetap berada di rumah dan selalu semangat belajarnya anak-anak ya. Masih di tema 2 pembelajaran kita, subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 3, 4, dan 5. Nah anak-anak, di dalam dongeng itu ada unsur-unsurnya yang perlu kita ketahui. Nah, salah satunya itu ada karakter di dalam cerita dongeng. Jadi kita mengenal dulu nih nak, mengenal karakter di dalam dongeng. Nah, dalam dongeng itu ada tokohnya. Setiap tokoh itu memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada karakter yang menentang tokoh utama, dan juga ada karakter yang netral atau tidak mendukung ataupun menentang tokoh utama. Selanjutnya, kita bisa menemukan pesan dari teks dongeng yang kita baca anak-anak. Nah, dongeng ini merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Setelah itu, kita dapat mencatat tokoh, latar dongeng, dan peristiwa penting dalam dongeng tersebut. Setelah menyimak dongeng, kita dapat menceritakannya kembali dongeng dengan bahasa kita sendiri. Seperti itu anak-anaknya. Jadi ketika kita sudah baca, ketika kita sudah paham isi dongengnya, maka dengan mudah kita bisa menceritakannya kembali. Itu tipsnya ya. Ketika misalnya nanti ustazah akan memberikan tugas kalian untuk menceritakan kembali dongeng, maka kalian harus benar-benar pahami isi dari dongeng tersebut sehingga kalian bisa menceritakannya kembali. Jadi tidak perlu melihat teks ya. Tanpa melihat teks pun kalau kita sudah paham, kita bisa menceritakannya. Nah, kita coba simak bersama dongeng pohon kelapa. Dari kejauhan tampak sebuah kelapa terlepas dari pucuk pohon dan jatuh ke dalam air laut yang jernih membiru. Tidak berapa lama datanglah ombak besar menggulung dan menghantam buah kelapa tersebut. Namun tidak berdampak apa-apa baginya, masih utuh dan tidak bocor. Buah kelapa tersebut mengalir mengikuti gerakan air, menari-nari di atas gelombang air. Ia bergerak semakin jauh dalam kesendirian meninggalkan tanah leluhurnya. Hingga suatu ketika, air laut membawanya ke suatu tempat baru yang sama sekali asing baginya. Di tempat barunya, buah kelapa tersebut menemui banyak pohon kelapa baru dengan beragam ukuran, dari yang kecil, remaja, dewasa, bahkan yang sudah tua. Dia tidak pernah canggung maupun grogi. Dia senantiasa tersenyum ramah. Disapanya satu persatu pohon kelapa yang tumbuh di sana.
sambil mencari tempat yang cocok baginya untuk berteduh dan berdiam diri. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu. Buah kelapa itu mulai menjadi pohon kelapa kecil, terus tumbuh dan membesar hingga akhirnya berubah menjadi pohon kelapa dewasa. Akhirnya dia berhasil tumbuh menjadi pohon kelapa yang berdaun rimbun dengan untaian buah yang banyak. Pohon kelapa itu telah memasrahkan diri untuk dinikmati oleh manusia tanpa batas hingga akhir hayatnya. Ketika bencana alam tsunami melanda Aceh belasan tahun yang lalu, pohon kelapa sanggup menahan terjangan gelombang besar itu. Tidak sedikit pohon kelapa dijadikan tempat berlindung bagi beberapa korban yang selamat. Tinggi pohon kelapa dapat mencapai 30 meter. Pohon kelapa hidup tersebar di seluruh daerah tropis. Pohon kelapa memiliki buah bulat dan mengandung air banyak. Nah, di dalam unsur-unsur dongeng dalam cerita pohon kelapa ini bisa kita analisis ya anak-anak ya. Analisis bersama siapa tokohnya? Tokohnya adalah pohon kelapa. Kemudian apa latarnya? Latarnya adalah latar tempatnya di laut. Kemudian bagaimana karakter pohon kelapa dalam cerita dongeng tadi anak-anak? Yaitu tangguh dan ramah. Kenapa dia disebut tangguh dan ramah? Karena di dalam cerita tadi pohon kelapa itu dia terjatuh dari buah induknya, kemudian dia terbawa ombak, mengikuti arah ombak yang membawanya kemanapun. Kemudian dalam perjalanan air laut yang membawanya, dia bertemu pohon kelapa yang lain dan dia ramah dengan pohon kelapa yang lain. Nah, itu menggambarkan bagaimana karakter pohon kelapa. Jadi dari cerita itu pohon kelapa itu tangguh dan ramah. Bagaimana alurnya? Alurnya adalah alur maju. Alur maju karena ceritanya berurutan dari awal hingga akhir. Pohon kelapa jatuh dari pohon induknya, kemudian dia berjalan, kemudian dia bertemu tempat hingga dia hidup di sana, kemudian tumbuh menjadi pohon kelapa yang besar hingga berbuah kembali. Nah, itu disebut alur maju anak-anak ya. Apa pesan atau amanat dari cerita tadi? Jadi, sebagai makhluk ciptaan Allah, kita itu harus tangguh dalam menghadapi lika-liku kehidupan. Seperti itu anak-anak ya. Nah, pengamalan sila kedua, jadi kita bisa pelajari dari bacaan yang seperti kalian lihat ya. Nisa adalah sepupu Salman. Nisa sangat sayang terhadap tanamannya. Di rumahnya ia menanam berbagai tanaman bunga. Ada bunga mawar, bunga melati, dan beberapa bunga lain. Tanaman Nisa senantiasa disiram setiap hari dan diberi pupuk. Kebersihan tanaman juga diperhatikan Nisa. Jika ada daun kering di sekitar tanaman, maka Nisa akan mengambil daun-daun kering itu. Jika tanah tempat tanaman Nisa tumbuh mulai mengering, maka tanahnya disiram dan digemburkan kembali. Jika terdapat rumput liar yang muncul di antara tanaman bunga, maka rumput liarnya dibersihkan agar tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman tersebut. Nah, anak-anak, jadi dari cerita tadi itu merupakan
salah satu contoh pengamalan sila kedua. Ada cara kita berterima kasih pada tumbuhan adalah bersikap baik dengan merawatnya, menyiram, dan memberi pupuk. Apa yang kita lakukan adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka akan Allah limpahkan kebaikan yang banyak. Merawat tanaman yang dilakukan dengan kerjasama anak-anak sebenarnya lebih baik daripada melakukannya sendiri. Kerjasama dan tolong-menolong itu dapat mempercepat pekerjaan selesai. Selain itu juga dapat menumbuhkan rasa memiliki. Kerjasama merupakan pengamalan Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Jadi kita kalau tolong menolong dalam kebaikan itu kita dianjurkan anak-anak ya. Tapi kalau tolong menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran itu tidak boleh ya. Misalnya nih ngajak temannya yang lain menjahili temannya. Nah itu tidak boleh anak-anak ya. Itu berarti tolong menolong dalam berbuat dosa, itu tergolongnya. Itu tidak boleh untuk dilakukan. Jadi kita sebagai manusia ini harus menjadi contoh yang baik anak-anak ya untuk yang lainnya. Jadi kita dulu yang memberikan sikap yang baik atau contoh yang baik untuk teman, untuk adik, atau untuk orang yang lebih tua kepada kita mungkin ya anak-anak, agar jadi tolong menolong dalam kebaikan itu sangat Allah anjurkan kepada kita ya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran Ustazah kali ini. Alhamdulillah di subtema 1 yaitu menyayangi tumbuhan sudah selesai. Insya Allah di minggu berikutnya akan kita bahas tentang menyayangi hewan. Semoga bisa kalian pahami apa yang Ustazah sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.